Ketegangan yang sempat muncul antara Ahok dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin akhirnya mereda setelah Ahok meminta maaf. Setelah dua hakim konstitusi dari Papor terkena OTT, muncul desakan agar ke depan jangan ada hakim konstitusi yang berasal dari partai politik. Wacana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar khatib sholat Jumat harus bersertifikat menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Anda menyaksikan Prime Time News, saya Andini Effendi. Ya, dan saya Fitri Megantara. Selama 1,5 jam ke depan, 3 topik yang tengah menjadi perhatian publik akan kami sajikan secara mendalam. Yang pertama adalah mengenai polemik antara Cagup Ahok dan Kiai Haji Ma'ruf Amin pasca sidang ke-8 kasus penodaan agama. Semua pihak berkepentingan untuk meredam polemik ini agar tidak mengganggu suasana kondusif bangsa. Selain itu, topik tentang pergantian hakim konstitusi menyusul status tersangka Patrialis Akbar, ada desakan agar jangan ada politisi yang menjadi hakim MK. Ya, dan satu topik lagi adalah kami akan mengangkat soal kontroversi wacana sertifikasi khatib sholat Jumat yang dilontarkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selengkapnya inilah Prime Time News memberi makna pada berita. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tiba di Inilah cara-cara kita, cara-cara Indonesia, silaturahim, dialog, musyawarah mufakat. Uluran permohonan maaf terdakwa penodaan agama Basuki Cahayapurnama disambut Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin yang bersaksi dalam sidang. Roy Izam PBNU itu memahami posisi Ahok sebagai terdakwa, bahkan Ma'ruf pun menghimbau umat Islam agar tetap menahan diri dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang ingin memecah belah bangsa. Setelah saling memaafkan, polemik antara Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin dengan terdakwa kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam persidangan Selasa lalu tuntas sudah. Berdalih mencari kebenaran di persidangan, Ahok meminta maaf jika Ma'ruf Amin merasa dipojokkan saat menjadi saksi. Selain kepada Ma'ruf Amin yang juga tokoh Nadlatul Ulama, Ahok juga menyatakan maafnya kepada warga Nadliyin. Dan kalau memang dalam hal ini sebagai orang tua, sebagai sesepuh NU merasa atau tersinggung atau merasa kami memojokkan dalam persidangan kemarin, saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum saya menyampaikan permohonan maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam pencarian pembenaran material perkara kami, dan juga kepada tentu warga NU, para hadirin, kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat menghormati sesepuh NU, sama seperti saya menghormati Gus Dur maupun Gus Mus. Uluran permohonan maaf Ahok pun disambut Ma'ruf Amin, karena Roy Izam PBNU itu memahami posisi Ahok sebagai terdakwa. Bahkan, Ma'ruf Amin pun mengimbau umat Islam agar tetap menahan diri dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang ingin memecah belah bangsa. Ya, umat supaya tenang dan supaya umat jangan terprovokasi dan menjaga keadaan bangsa dan negara supaya kondusif, ya, dan semuanya jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak suasana dan keamanan dan ketertiban. Kalau orang minta maaf ya tentu ya harus dimaafkan. Lalu meminta maaf. Namun sebelum keduanya saling memaafkan atas inisiatifnya,
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan, dan Pangdam Jaya Maijen Teddy Laksmana mendatangi kediaman Ma'ruf Amin Rabu malam. Namun Luhut Binsar Panjaitan berdalih pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Enggak, saya akan sama Pak Kiai Ma'ruf Amin kan teman lama dari zaman Gus Dur. Ya saya datang silaturahmi kemari itu aja. Ada pembahasan? Nggak ada, kan cuma 2 menit ketemunya. Ya, itu aja. Selain memaafkan Ahok, Ma'ruf Amin juga menyatakan tidak akan memperpanjang permasalahan yang mengemuka dalam sidang penodaan agama Selasa lalu. Tim Liputan Metro TV. Kedatangan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya ke kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin Rabu malam disebut Presiden Joko Widodo merupakan inisiatif pribadi. Presiden pun tidak mempermasalahkan sikap Menko Kemaritiman tersebut jika langkah itu demi kebaikan negara. Aku belum dengar. Dan nanti mungkin siang laporan pasti kalau apanya? Inisiatifnya Pak Luhut. Ya inisiatif setiap menteri, setiap Menko saya kira kan baik-baik kalau untuk kebaikan negara saya kira. Nanti siang nanti kita ketemu. Ya. Terima kasih ya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengajak seluruh umat Islam untuk tenang dan bersama-sama menjaga keutuhan bangsa. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid dalam jumpa pers menyikapi pernyataan Ahok terhadap Ketua MUI Ma'ruf Amin yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Ulama Indonesia menggelar jumpa pers untuk menyikapi dinamika yang terjadi dalam sidang ke-8 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok Selasa lalu. Kepada awak media, Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid meminta seluruh umat muslim untuk tetap tenang dan bersama menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa. Umat muslim untuk tetap tenang dan bersama-sama menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa. MUI juga meminta Komisi Yudisial untuk menegakkan kode etik lembaga peradilan serta meminta Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk mengintensifkan pengawalan dan pemantauan terhadap proses persidangan. Jadi kan satu pelajaran bagi kita adalah kita di dalam semua proses persidangan harus tetap menjunjung nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keadaban, karena itu adalah merupakan forum yang sangat terhormat. Menghimbau pada seluruh umat Islam, seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang, tidak terpancing dengan berbagai hasutan, provokasi. Bagaimanapun juga ini adalah merupakan kewajiban kita bersama untuk menjaga perdamaian, menjaga kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, agar permasalahan tidak melebar, Direktur The Wahid Institute Yeni Wahid meminta agar seluruh tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur menghindari pernyataan yang memicu gesekan di media sosial. Kita mengharap juga bahwa semua yang ada di media sosial, terutama para tim sukses dari pasangan-pasangan calon yang ada, menahan dirilah. Mau menggolkan tujuan untuk memenangkan kandidatnya itu sah-sah saja dalam politik dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Namun ada etika sosial yang harus kita jaga bersama-sama agar benang-benang keutuhan bangsa kita ini tidak menjadi tercerai-berai. Yeni yang merupakan putri mendiang Presiden RI kelima Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini juga mengapresiasi langkah Ahok yang telah meminta maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin dan sikap Kiai Ma'ruf Amin yang langsung memaafkan Ahok. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa Prime Time News akan kembali sesaat lagi dengan informasi mengenai saling sahut antara Ahok dan Kiai Haji Ma'ruf Amin akan kami hadirkan usai jeda.